jangkauan atau range. Oke, sebelumnya kita pernah bahas dalam materi pembuatan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Range atau jangkauan adalah X max dikurangi X min, data terbesar dikurangi data terkecil untuk data tunggal. Nah, sedangkan jangkauan untuk data berkelompok adalah titik tengah kelas tertinggi dikurangi titik tengah kelas terendah. Ini kelas tertinggi dan kelas terendah ya, bukan kelas frekuensi tertinggi dan kelas frekuensi terendah. Oke, mohon bisa dibedakan. Kita coba tentukan jangkauan dari data berikut. Oke, yang contoh pertama, jangkauan atau range-nya berapa? X max-nya berapa? Angka yang paling tinggi, data yang paling besar 9 dikurangi data yang paling kecil 2, sehingga 9 dikurangi 2 adalah 7. Sudah, inilah jangkauannya. Oke, sedangkan untuk data berkelompok kita butuh titik tengah kelas terendah, berarti kelas pertama, dan titik tengah kelas ke 6 atau kelas terakhir. Oke, kita tentukan titik tengahnya 11 sampai 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik tengahnya bisa dijumlahkan 11 tambah 17 bagi 2, atau kalian urutkan saja. Panjang kelasnya kan 7, berarti kan titik tengahnya data keempat, 11, 12, 13, 14 ya. Terserah kalian cara ternyamannya bagaimana untuk menentukan titik tengah. Kemudian untuk titik tengah kelas tertinggi 46 sampai 52, titik tengahnya adalah 49, sehingga range atau jangkauannya adalah 49 kurangi 14, hasilnya adalah 35. Oke, materi selanjutnya untuk ukuran penyebaran data ada hamparan atau jangkauan antar kuartil. Hamparan dimisalkan atau dilambangkan dengan H kapital atau QR. Jangkauan antar kuartil adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kemudian rumus sambungannya ada simpangan kuartil. Ya, simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan. Jadi kalau kita menghitung hamparan, kita bisa cari simpangan kuartil dengan setengah hamparan. Oke, kalau kita mencari simpangan kuartil, otomatis kita juga sudah mencari hamparannya. Contoh soal, tentukan hamparan dan simpangan kuartil dari data berikut. Oke, ini termasuk data, dianggap data berkelompok bisa, data tunggal bisa. Data seperti ini akan lebih mudah. Misal kita ubah bentuknya seperti ini, nanti kita butuh frekuensi kumulatifnya ya, 5, 6, 7, 8, 9, frekuensinya 2, 7, 6, 10, 5. Oke, kita buat frekuensi kumulatif 2, 9, 15, 25, 30. Oke, totalnya adalah 30. Kita cari hamparan adalah Q3 kurangi Q1. Kita cari Q1 dulu. Q1 adalah data ke seperempat kuartil ya, seperempat kali jumlah frekuensi ini, berarti data ke 30 bagi 4, 7,5. Oke, karena bukan bilangan bulat, kita pakai interpolasi linear. Q1 berarti data ke-7 ditambah desimalnya 0,5 kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-7 ada di sini ya. Berarti kelas kedua ini adalah data ke-3 sampai data ke-9. Jadi data ke-7 nya mana? 6 ditambah 0,5 kali data ke-8 nya 6 juga, kurangi data ke-7 nya 6, berarti 6 kuartil pertama. Sedangkan kuartil ketiga
kuartil ketiga adalah data ke 3/4 kali 30. Tadi 30 bagi 4 adalah 7,5. 7,5 kali 3 berarti 22,5. Bukan bilangan bulat, berarti kuartil ketiga adalah data ke 22 ditambah desimal 0,5 kali data ke 23 kurangi data ke 22. Data ke 22 ada di sini ya, 8 plus 0,5 kali 8 kurangi 8 juga, jadi 8. Sehingga hamparannya adalah Q3 kurangi Q1 sama dengan 8 kurangi 6, 2. Sedangkan untuk simpangan kuartilnya Q adalah setengah dari H, setengah dari 2 adalah 1. Soal selanjutnya, diketahui suatu histogram, kita disuruh mencari hamparan dan simpangan kuartilnya. Oke, kita ubah ke bentuk tabel distribusi kelompok. 47,5 itu tepinya, berarti batasnya 48, kemudian 54, 60, 66, 72, 78. Ada 6 kelas ya. Oke, berarti ini 53, 59, 65, 71, 77, kemudian ini sampai 83. Frekuensinya kita tulis 8, 10, 15, 18, 12, 9. Oke, kita cari kuartilnya, berarti kita butuh frekuensi kumulatif 8, 18, 33, kemudian 51, 63, 72. Kita cari letak kuartil 1, data ke 1/4 kali 72. 72 bagi 4 berarti data ke 18. Data ke 18 berarti kelas kedua, ini letak Q1. Kita cari nilai Q1, tapi bawahnya 53,5 plus perhitungannya 18 kurangi 8 per frekuensinya 10 kali panjang kelas 6. Oke, 53,5 plus 10 bagi 10 kali 6 ya, ini dapat 1 berarti 6. 53,5 plus 6 berarti 59,5. Ini untuk Q1. Sekarang kita cari letak Q3, adalah data ke 3/4 kali 72. Data ke tadi 72 bagi 4 18, 18 kali 3 berarti data ke 54. Data ke 54 ada di sini. Ini letak Q3, kita cari nilai Q3, tapi bawahnya 71,5 plus 54 kurangi 51 per frekuensinya 12 kali 6, 71,5. Ini dapat 2 plus 54, 51 3 per 2, 1,5 ya. 71,5 plus 1,5 berarti hasilnya adalah 73. Hingga hamparannya adalah Q3 kurangi Q1, 73 kurangi 59,5 adalah 13,5, dan simpangan kuartilnya setengah dari hamparan, setengah dari 13,5 berarti 6,75. Sudah.